Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Hari ini kita akan belajar mengenai makna dan manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Bangsa Indonesia juga mengalami kesengsaraan. Nah, setelah kemerdekaan diproklamasikan, kehidupan bangsa Indonesia berangsur membaik. Kemerdekaan Indonesia sangat berarti bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Kemerdekaan juga berpengaruh pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Dikatakan sejahtera apabila mengalami kemajuan dalam hal spiritual atau keagamaan, intelektual atau pendidikan, sosial, finansial, atau ekonomi. Meskipun kesejahteraan belum merata, tetapi pemerintah terus berupaya mewujudkan masyarakat makmur dan sejahtera. Apa saja sih manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia? Ayo, simak penjelasan berikut ini. Setelah kemerdekaan, bangsa Indonesia memulai pembangunan dari berbagai bidang, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pada bidang pendidikan, di mana pada masa penjajahan, pendidikan hanya milik golongan bangsawan. Kemudian, hanya kaum laki-laki saja yang berhak memperoleh pendidikan. Kemudian, pada bidang pendidikan, setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak atau dapat bersekolah. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan yang layak bagi semua golongan merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan pendidikan. Yang pertama, pembangunan gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium. Kedua, pemberian beasiswa berprestasi. Ketiga, menanggung biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM, pemerintah membuat kurikulum pendidikan sesuai perkembangan zaman, di mana pada kurikulum tersebut memuat pendidikan karakter, moral, toleransi, HAM atau hak asasi manusia. Selanjutnya, manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia yang kedua yaitu bidang perekonomian atau finansial.
di mana pada masa penjajahan rakyat Indonesia hidup dalam perekonomian sulit. Kebijakan penjajah seperti tanam paksa, kerja rodi, atau romusa menyebabkan kematian rakyat Indonesia. Kemudian, keadaan perekonomian setelah kemerdekaan, pemerintah memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia dibebaskan melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kesejahteraan rakyat sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua, yaitu kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, masyarakat diberi kebebasan melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Kemudian, kondisi atau manfaat kesejahteraan bagi bangsa Indonesia pada bidang sosial, di mana pada masa penjajahan terdapat pengelompokan terhadap rakyat Indonesia berdasar status sosial, sehingga kesejahteraan tidak merata. Rakyat Indonesia tidak mendapat hak dan kewajiban yang sama. Kemudian, keadaan sosial setelah kemerdekaan, rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Setiap suku memiliki derajat yang sama. Keberagaman budaya mulai terlihat dan dilestarikan sebagai kekayaan bangsa. Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah. Sebagai warga masyarakat, punya kewajiban mendukung program pemerintah. Contohnya saja, mendukung program pemerintah membuka lapangan pekerjaan yang digunakan untuk mengurangi pengangguran dan mendukung program pemerintah. Kesejahteraan cepat tercapai jika masyarakat hidup rukun dan bersatu. Kerukunan membuat rakyat dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan bersama. Selanjutnya, sebagai seorang pelajar, anak-anak dapat ikut serta dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Caranya bagaimana ya? Nah, contohnya dengan melalui keberhasilan dalam belajar. Keberhasilan dalam belajar dapat dicapai dengan belajar rajin, mematuhi nasihat guru, membuat kelompok belajar, mendengarkan penjelasan guru dengan baik, dan bertanya kepada guru atau teman ketika kalian belum memahami materi pelajaran. Kemajuan sarana transportasi merupakan salah satu manfaat kemerdekaan, di mana pada zaman dahulu orang pergi kemana-mana dengan berjalan kaki, sedangkan sekarang dapat bepergian dengan menggunakan kendaraan bermotor atau bermesin. Contohnya, menggunakan sepeda motor, bus, mobil, kereta api, pesawat, dan masih banyak lagi. Kemajuan sarana kesehatan juga merupakan salah satu manfaat kemerdekaan. Karena apabila kesehatannya baik, maka kemungkinan kesejahteraan juga relatif baik. Contoh
Fasilitas kesehatan yang dibangun oleh pemerintah. Ada puskesmas, rumah sakit, dan pelayanan medis. Di anak-anak mengenai materi tema 2, subtema 3, pembelajaran 1, muatan pelajaran IPS. Kita sudah belajar tentang makna dan manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Semoga apa yang sudah Bu Septi sampaikan tadi dapat bermanfaat. Selain dari materi yang Bu Septi sampaikan, silahkan anak-anak bisa mencari materi lainnya, baik dari buku maupun dari internet. Tetap semangat dan selalu patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.